Selamat pagi Pak. Pagi dokter. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa dan usianya berapa ya? Saya Gus Indra, 20 tahun dokter. Saya temannya Niko. Oke, baik, di sini perkenalkan saya Dokter Jojo yang bertugas di Poliklinik pada hari ini ya. Sebelumnya, apakah ada keluhan yang bisa saya bantu? Nah, jadi gini dok, teman saya ini Lucian, dia kayaknya akhir-akhir ini mungkin ya kita sering main volley, tapi mungkin dia kayak skillnya ini menurun. Nah dia sering kena smash gitu dok. Nah mungkin dia ada masalah nih dok sama penglihatannya. Soalnya juga hal itu kayak suka kena smash, lalu juga suka miss gitu saat ada bola. Mungkin bisa dicek ya dok, mungkin ada gangguan atau tidak. Oh begitu, baik. Apakah betul seperti itu Pak Gusin? Betul dokter, jadi beberapa waktu belakangan ini penglihatan saya benar-benar memburuk dokter, karena sebelumnya saya belum pernah memburuk penglihatannya, jadi makanya saya sama teman saya datang sini buat periksa dokter. Oh begitu, baik. Mungkin pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan visus ya, atau tajam penglihatan, untuk melihat apakah seberapa jauh Pak Gusin ini bisa melihat suatu objek. Dan mungkin pada saat pemeriksaan nanti saya akan menginstruksikan beberapa hal. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik. Oke, baik. Di sini apakah Bapak sudah siap untuk melakukan pemeriksaan? Sudah. Baik, bila siap, apakah sebelumnya Bapak dapat membaca? Mohon maaf. Bisa. Bisa ya? Apakah sebelumnya pernah pakai kacamata juga? Belum. Tidak ya, tidak pernah. Baik, karena Bapak bisa membaca, di sini pemeriksaan akan saya gunakan Snellen chart ya Pak ya. Baik. Karena pasien bisa membaca, maka saya akan menggunakan Snellen chart, dan Snellen chart harus diposisikan sejauh 6 meter dari pasien. Di sini Snellen chart memiliki beberapa baris, dan pasien akan diminta untuk membaca mulai dari baris paling atas hingga terus menurun ke baris di bawahnya. Bila pasien sudah tidak bisa membaca dengan lengkap huruf pada baris tertentu, maka visus pasien adalah baris yang ada di atasnya. Baik Pak, di sini pada saat pemeriksaan nanti saya akan meminta Bapak untuk menutup mata kiri ketika akan melakukan pemeriksaan mata kanan. Nah, untuk menutupnya menggunakan tangan kiri. Untuk mata kiri di sini posisi tangannya adalah seperti cupping atau mencekung sedikit ya Pak ya. Baik. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata kanan terlebih dahulu. Boleh untuk menutup mata kirinya dengan tangan kiri ya Pak. Nah, di sini ikuti instruksi saya Pak. Apakah Bapak melihat huruf di paling atas? Tidak terlihat dokter. Tidak terlihat ya. Baik, apakah untuk itu kita lanjutkan ke pemeriksaan di mata kiri? Boleh untuk menutup mata kanannya dengan tangan kanan? Baik. Di sini apakah Bapak melihat huruf yang saya tunjuk? Tidak terlihat dok. Tidak terlihat juga ya Pak. Baik. Baik, di sini karena pasien tidak bisa melihat menggunakan Snellen chart pada baris paling atas, maka saya akan melanjutkan ke tes yang selanjutnya, yaitu tes hitung jari, di mana pasien akan saya minta untuk menjawab berapa jari yang saya tunjukkan. Dan tes ini akan dimulai dari jarak 1 meter, kemudian mundur ke 2 meter, hingga ke 5 meter untuk melihat berapa visus pasien. Oke, baik Pak, di sini karena tadi Bapak tidak bisa melihat menggunakan Snellen chart, maka kita akan melakukan tes hitung jari ya Pak. Di sini saya memastikan bahwa saya telah berdiri 1 meter di depan pasien. Baik Pak, saat pemeriksaan nanti tolong dijawab berapa angka yang saya tunjukkan menggunakan jari saya ya Pak. Boleh dimulai dari mata kanan, tolong ditutup mata kirinya ya Pak. Berapa jari yang saya tunjukkan Pak? Tidak terlihat dokter. Tidak terlihat ya Pak ya. Sekarang berapa jari yang saya tunjukkan Pak? Tidak jelas. Tidak jelas juga ya Pak. Baik, sekarang boleh untuk menutup mata kanannya. Oke, berapa angka yang saya tunjukkan Pak? Tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Berapa jari yang saya tunjukkan sekarang Pak? Tidak terlihat. Tidak terlihat juga ya Pak. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan pemeriksaan berikutnya. Oke, di sini karena pasien tidak bisa melihat juga menggunakan tes hitung jari, maka saya akan lanjut ke tes pergerakan tangan atau hand movement. Di sini saya akan menggerakkan tangan saya dan meminta pasien untuk menjawab ke arah mana tangan saya bergerak. Baik Pak, di sini karena Bapak juga belum bisa melihat menggunakan tes hitung jari, maka saya akan melakukan tes pergerakan tangan ya Pak ya. Nanti tolong disebutkan ke arah mana tangan saya bergerak ya Pak. Mungkin boleh dimulai dari mata kanannya, tolong tutup mata kirinya ya Pak. Di sini saya juga memastikan bahwa saya telah berdiri 1 meter di depan pasien. Oke, ke arah mana tangan saya bergerak Pak? Tidak terlihat dokter. Tidak terlihat ya Pak ya. Oke, sekarang kemana tangan saya bergerak? Tidak terlihat dokter. Tidak terlihat juga ya Pak. Baik, sekarang boleh untuk ditutup mata kanannya. Oke. Ke arah mana tangan saya bergerak Pak? Tidak terlihat dokter. Tidak terlihat ya Pak ya. Sekarang kemana tangan saya bergerak? Tidak terlihat. Tidak terlihat juga ya Pak. Baik. Baik, di sini karena pasien juga masih tidak bisa untuk melihat
tes pergerakan tangan, maka saya akan melakukan tes persepsi cahaya. Di mana di sini saya akan menggunakan senter dan meminta pasien untuk memberitahu apakah ada cahaya yang terlihat. Apabila ada cahaya yang terlihat, saya akan meminta pasien untuk menyebutkan ke arah mana cahaya tersebut bergerak. Di sini jaraknya akan saya posisikan 30 cm di depan pasien. Oke, baik Pak. Di sini karena Bapak juga masih belum bisa melihat pada saat tes pergerakan tangan, maka di sini saya akan melakukan tes persepsi cahaya ya Pak ya. Nanti pada saat pemeriksaan, apabila Bapak melihat cahaya, mohon untuk dijawab ya Pak ya. Dan apabila Bapak bisa melihatnya, tolong dijawab juga ke arah mana cahaya tersebut bergerak ya Pak. Oke, mungkin boleh dimulai dari mata kanan ya Pak, tolong ditutup mata kirinya. Baik, di sini apakah Bapak melihat ada cahaya? Terlihat. Terlihat ya Pak ya, baik. Tolong disebutkan ke arah mana cahaya ini bergerak. Ke arah kanan saya. Ke arah kanan Bapak, baik. Boleh disebutkan kembali ke arah mana cahaya ini bergerak sekarang? Ke atas. Ke arah atas, baik. Sekarang boleh untuk ditutup mata kanannya untuk memeriksa mata kiri. Apakah Bapak melihat cahaya? Tidak. Tidak ya? Baik. Apakah sekarang Bapak melihat cahaya? Belum, tidak. Masih tidak juga ya Pak ya? Baik. Oke, baik. Di sini Pak Gusin, Pak Nicole, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan ya tadi pada Pak Gusin. Di sini hasil yang saya dapatkan pada mata kanan Bapak adalah light perception, good projection, di mana Bapak bisa melihat cahaya dan dapat memberitahu ke arah mana cahaya tersebut bergerak ya Pak ya. Untuk mata kirinya di sini status visus Bapak adalah no light perception, di mana pada saat pemeriksaan tadi Bapak belum bisa melihat cahaya yang saya berikan. Mungkin untuk selanjutnya akan saya buatkan rujukan ke dokter spesialis mata ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Baik, terima kasih Pak. Bila Bapak bersedia, mungkin ada pertanyaan lain yang ingin Bapak ajukan? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak Niko? Tidak ada juga. Baik, terima kasih atas kedatangannya di sini. Semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih, dokter.